Halo, selamat datang di materi replikasi virus. Perkembangbiakan virus disebut replikasi, yaitu perbanyakan diri di dalam sel inang. Dari sel inang ini, virus mendapatkan energi dan bahan untuk sintesis protein. Keberhasilan virus dalam berkembang biak bergantung pada jenis virus dan kondisi ketahanan sel inang. Proses perkembangbiakan virus ada dua macam, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama, daur litik. Daur litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Pada daur litik, sel inang akan pecah dan mati, serta akan terbentuk virion-virion baru. Pada siklus litik, tahapannya yang pertama itu diawali dengan fase adsorpsi, yaitu virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Lalu yang kedua itu fase injeksi, yaitu ujung serabut ekor membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya, fase eklipase, yaitu di mana DNA dan RNA telah memasuki sel inang. Ada fase sintesis, yaitu DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Selanjutnya, ada fase replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Lalu selanjutnya, ada fase perakitan, yaitu asam nukleat atau protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Dan yang terakhir ada fase lisis, di mana pada fase ini virus menghasilkan enzim lisozim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Selanjutnya yaitu daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Pada daur lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Jika sel inang yang mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, profag akan diwariskan kepada sel-sel anakannya. Profag di dalam sel anakan dapat aktif dan keluar dari kromosom sel inang untuk masuk ke dalam tahapan-tahapan daur litik. Lalu siklus lisogenik diawali dengan fase adsorpsi, yaitu virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Lalu yang kedua ada fase injeksi, yaitu virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Lalu fase penggabungan, yaitu DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri atau sel inang membentuk profag. Lalu ada fase pembelahan, yaitu jika sel inang membelah, setiap anakannya akan mewarisi profag. Profag dapat diinduksi menjadi aktif sehingga mengakibatkan terjadinya daur litik. Dilanjutkan dengan fase pemisahan, kemudian fase eklipase, dan kemudian ada fase sintesis, di mana profag aktif dan keluar dari kromosom bakteri sehingga DNA bakteri atau sel inang hancur. Lalu ada fase perakitan, di mana asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Selanjutnya fase replikasi, yaitu proses pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Selanjutnya yaitu ada fase lisis, di mana virus menghasilkan enzim lisozim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Dinding sel yang rusak mengakibatkan terjadinya osmosis, sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah.